Shalom. Shalom. Shalom ya kepada PCC, keluarga besar PCC. Hari ini Sunday Celebration. Ayo kita bersukacita ya. Untuk menyambut hari harinya Tuhan, bersukacita dengan judul Kuasa Mengampuni. Luar biasa ya. Kita bersiap-siap, sudah siap mengampuni ya. Makanya kita kalau siap mengampuni, hidup kita harus merdeka. Merdeka. Bapak, kami bersyukur Bapak karena pada sore hari ini kita berkumpul keluarga besar PCC. Ucapan syukur Bapak telah Kau berikan rahmat, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup keluarga kami, keluarga besar kami Bapak. Terima kasih Bapak. Persiapan kami untuk terima anugerah dan kita menikmatinya hari demi hari bersama-Mu, sukacita dan damai sejahtera, dan kami bisa hidup merdeka Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus pokok dan kita jarang tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarang tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarang tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Siapa yang masih mau muji Tuhan, amin. Amin. Haleluya, memuji-Mu Tuhan karena kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya, memuji-Mu Tuhan karena kasih-Mu tak berkesudahan.
yang baik, seperti yang baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti yang baik, seperti yang baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya.
besar kasih setiamu sepanjang hidup kami anak-anak. Sehingga pada sore malam hari ini kami merayakan itu semua. Kami merayakan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami merayakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah bekerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kelayakan kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan kami menerima semua, Tuhan. Dan dengan iman percaya kami, Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk sore malam hari ini. Berkati kami dengan benih firman-Mu, pengetahuan yang daripada Engkau, Tuhan, mengenai Engkau, mengenai kuasa-Mu, Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi. Roh Kudus supaya membimbing kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan, pewahyuan, sehingga kami benar mengerti setiap firman yang Kau sampaikan pada sore malam hari ini, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sepakat berkata amin. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan kita sungguh sangat baik, amin. Amin. Dia sudah memberikan kita pengampunan, Dia sudah memberikan kita kasih-Nya. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita, tetapi oleh kasih-Nya Dia mau memerdekakan kita, amin. Amin. Hari ini kita baca firman Tuhan ya dari Matius 9. Matius 9 mulai ayat pertama sampai ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? Amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah Ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah Ia pada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Kita belajar di sini tentang kuasa, ya. Kuasa mengampuni dosa. Ya. Siapa yang percaya bahwa dulu berdosa? Siapa yang percaya? Ya, siapa yang percaya dosa-dosa sudah diampuni? Amin. Amin. Merdeka? Merdeka. Oke. Ya. Nah, di sini dikatakan Matius 9 ayat 6, ya. Tetapi saudara Allah bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang berkuasa mengampuni dosa siapa? Anak Manusia. Siapa Anak Manusia? Yesus. Ya, kita belajar sedikit, ya, keren sedikit ya, bahasa Yunani-nya Anak Manusia itu huios anthropos. Ya, nggak usah dihafalin tapi dimengerti. Ya, ini kata-kata Anak Manusia ini muncul beberapa kali di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, berkali-kali. Ya, yaitu Anak Manusia ini gelarnya Yesus untuk mengidentifikasi dirinya dengan manusia. Artinya apa? Mengidentifikasi dirinya dengan manusia. Dia manusia seutuhnya, tapi ada perbedaan, ya, dengan mereka. Perbedaannya di mana? Asal usulnya. Ya,
Dia dikatakan anak manusia, yang nyebut dia anak manusia ini kalangan surgawi, ya. Karena apa? Dia dilahirkan menjadi manusia, melalui manusia, ya. Nah, dia juga dikatakan seperti apa? Anak Daud, ya. Ini sebutan Yahudinya, anak Daud. Kemudian dia juga dikatakan anak Allah, ya. Itu nama ilahinya, ya, karena dia punya sifat Allah. Nah, dia dikatakan anak manusia sebagai batasan orang-orang pada waktu itu, orang Yahudi yang berlaku untuk ada keselamatan di dalam anak manusia, dikhususkan seperti itu. Kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat 10, dikatakan Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Jadi anak manusia ini membedakan dengan anak-anak yang lain, ya. Khusus anak manusia yang dilahirkan dari manusia ini, Allah yang dilahirkan ke dunia ini melalui manusia, dia dikhususkan untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia tidak menunggu orang hilang, dia tidak menunggu, tapi dia aktif mencari. Dia aktif mencari. Ya. Nah, tanpa jadi anak manusia, kalau Yesus ini tidak menjadi anak manusia, Yesus yang sebagai Allah tidak menjadi anak manusia, dia tidak akan menumpahkan darah untuk dosa-dosa kita. Amin. Ya. Sehingga mau nggak mau dia harus jadi manusia. Mau nggak mau dia harus jadi anak manusia untuk menumpahkan darah untuk menghakimi dunia ini, dosa-dosa di dunia ini. Ya. Nah, karena kemanusiaannya ini, ya, karena kemanusiaannya Yesus ini, ya, kita harus belajar di sini, ya. Posisinya Yesus pada waktu itu, karena kemanusiaannya, ia mampu menjadi imam besar, yang penuh belas kasihan dan yang setia. Ya, kita tahu imam besar waktu itu dia selalu ada di dalam bait suci untuk menjadi pengantara, membawa meminta pengampunan, ya, pada Allah. Ya. Nah, kita baca di Ibrani 2:17. Ya. Ibrani 2:17 kata ini, itulah sebabnya maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Untuk apa? Dia penuh belas kasihan, dia setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Amin. Dosa siapa saja? Seluruh bangsa. Ya. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya, siapa? Yesus, ya. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasa kelemahan kita. Dia pernah jadi manusia, dia pernah dilahirkan manusia, dia juga merasakan kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Jadi dia juga bisa merasakan apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Amin. Ya, kesedihan dia bisa rasakan. Ya, ketika kita merasa khawatir, takut pun terhadap sesuatu, dia juga bisa rasakan. Ya. Dia tidak menghakimi kita lagi, tapi dia mungkin menguatkan kita, membebaskan, memerdekakan kita. Amin. Ya. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi ketika dia jadi manusia, sebagai anak manusia, dia juga mengalami kelemahan-kelemahan. Tetapi bedanya ketika dia dicobai, dia tidak berbuat dosa. Amin. Ya. Jadi di sini dulu step-stepnya kita mengerti dulu siapa anak manusia yang pengampun ini, yang punya kuasa pengampunan ini. Nah, dasarnya apa sih Yesus mempunyai kuasa mengampuni dosa? Dia sebagai manusia, sebagai anak manusia. Makanya si orang-orang Yahudi ini, orang-orang Taurat ini sampai benci. Dia bilang orang ini menghujat Allah karena mereka tahu yang boleh mengampuni cuma Allah. Ya, loh kok Yesus ini kok mau mengampuni orang?
Dia kok menggunakan kuasa untuk mengampuni gitu. Siapa yang membela itu? Ya, kalau kita baca di Matius 9 ayat 8, terus saya lagi ya, Matius 9 ayat 8. Jangan baca. Ayat 8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Ya. Maka orang banyak yang melihat hal itu, semua orang yang melihat hal itu takut, ya takut ini mereka merasa hormat gitu, mereka merasakan sesuatu yang excited, ya. Lalu memuliakan Allah, ya, yang telah memberikan kuasa sedemikian itu pada manusia. Jadi kenapa Yesus memberikan kuasa mengampuni dosa? Karena Allah yang memberi kuasa itu. Amin. Ya, karena Allah telah memberikan kuasa untuk mengampuni kepada Yesus hingga orang mengalami kesembuhan. Ini gandeng geretnya, ya. Kalau kita diampuni, kita juga pasti akan mengalami pemulihan. Kalau hidup kita diampuni dan kita merasa diampuni dan kita percaya kalau kita sudah diampuni, maka hidup kita akan dipulihkan. Amin. Amin. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian Yesus pada waktu diberikan kuasa mengampuni, terus bagaimana dengan kita orang percaya yang baru saat ini? Apakah kita punya kuasa itu? Ya. Nah, kita sebelum ke situ kita akan bahas bagaimana kuasa mengampuni tersebut dilakukan. Ya, kita lihat di dalam Matius 18 ayat 22, 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Silakan dibaca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Jadi Petrus ini mau mengampuni saudaranya, dia keluarkan standar pengampunan, ya, yang tidak mungkin juga bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dia kasih standar, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni dalam sehari? Ya, apakah 7 kali? Karena bagi Petrus 7 kali ini sudah luar biasa banget dulu. Ya, itu standarnya Petrus. Jadi bagi Petrus mengampuni 7 kali dalam sehari itu, ya, itu sangat murah. Itu sudah sangat bermurah. Ya, tetapi Yesus jawab apa? Berapa kali Yesus jawab? Kali 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Amin. Berapa 70 kali 7 kali? Berapa? 490 kali dalam sehari kita mengampuni. Jadi bayangkan aja pada waktu itu Yesus berjalan mencari orang-orang yang lumpuh, orang yang sakit. Dia berjalan, dia siap mengampuni sebanyak ini. Amin. Kira-kira pernah nggak ada orang berbuat dosa sama kita 490 kali dalam sehari? Pernah nggak? Ada orang lain berbuat salah pada kita jumlahnya 490 kali dalam sehari. Pernah ngalamin nggak? 7 kali aja, guys. Pernah ngalamin nggak? Ya. Dari pagi hingga pagi lagi, ya, orang yang sama berbuat salah pada kita, berbuat dosa sama kita 7 kali aja. Pernah ngalamin? Apalagi 490 kali. Alasan nggak mungkin. Artinya apa? Ya, nggak mungkin ada orang yang berdosa pada kita sehari 490 kali, nggak mungkin. Ya, sebenarnya Yesus mau berkata seperti itu. Tidak ada batas dalam pengampunannya. Tidak ada batasnya. Dalam dia tidak ada batas. Kamu mau berbuat dosa hari ini
dan kamu sadar, oh ya udah berdosa Tuhan, ampuni Tuhan, ya kan? Nanti jangan lagi kesandung lagi, ampuni Tuhan. 490 kali sehari Tuhan siap ngampuni kali. Syaratnya apa? Kita ampun juga saja. Ya. Ini yang sering didebat, ini yang sering, waduh enak banget toh Pak Sam. Tiap hari berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni. Nah, wis ini mau ikut aturannya siapa sekarang? Aturannya Tuhan seperti ini. Ini juga akan mendidik gereja. Bagaimana dia terhadap jemaatnya. Ketika jemaatnya datang dengan segala apa yang dia sudah lakukan semejiji apapun, apakah gereja siap menerima itu? Ini juga akan mendidik kita semua, termasuk saya juga. Apakah saya siap mengampuni? Ya, semenjijiknya dosa yang dia perbuat. Ya, tapi Tuhan berkata 490. Kalau Tuhan kasih peraturan, apa dia akan melanggar peraturan sendiri? Tidak kan? Dia pasti juga akan lakukan itu. Ya. Nah, semakin banyak dosa menumpuk, katakan, semakin besar kasih karunia Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya orang itu akan berbuat dosa terus, tapi tujuannya orang itu menerima belas kasihan Tuhan yang besar. Sehingga apa? Sehingga dia mau nggak mau akan memutuskan, ya Tuhan, saya nggak akan melanggar lagi, nggak akan menyakiti hatimu lagi karena Engkau begitu mengasihi. Amin. Berat atau berat? Ya. Nah, kita bagaimana dengan kita? Apa kita juga diberikan kuasa untuk dapat mengampuni sedemikian rupa? Kalau Yesus itu memberikan kita nasihat, pasti dia juga memberikan kita kemampuan. Amin. 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 Coba kita baca di Lukas 17 ayat 4. Dikatakan di Lukas lagi, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bukan ayolah kamu ampuni dia, ya, tapi engkau harus mengampuni dia. Siapa yang di rumah jengkel kita terus? Siap mengampuni? Ya. Ini juga ini ya kan, tiap hari keadaannya aja bulog-bulog ya, tapi kasih dimakan terus, kasih makan terus ya kan, nggak pernah dimakan. Yuk kita lihat di 2 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Ayo sekarang baca. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Amin. Ya. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Kalau ada orang berbuat dosa sama kamu, tegur. Tapi jangan kebangetan tegurnya. Supaya apa? Supaya dia terhibur, supaya dia tidak binasa oleh kesedihannya. Siapa contohnya? Yang binasa oleh karena berbuat dosa, oleh karena dia merasa sudah nggak mungkin dia diampuni. Siapa? Yudas. Dia sudah menjual Yesus dan dia merasa jijik pada dirinya sendiri, dia menyesal dan dia percaya tidak mungkin apa dia berubah. Terus aku bunuh dia, depresi. Bayangkan kalau anggota keluarga kita berbuat salah, berbuat dosa, dan kita tegur sampai dia
menderita, sampai dia stres, sampai dia sedih sekali, terlalu berat, ya, dan akhirnya dia bunuh diri. Saya tidak melayani orang seperti itu, nyaris bunuh diri. Ya, kenapa? Merasa ditolak. Makanya ketika saya di Jogja, saya ditaruh pelayanan penjara, saya mau melayani penjara, tetapi bukan yang di penjara, tetapi keluarga orang di penjara. Kenapa? Supaya ketika orang yang dalam penjara keluar, si keluarganya ini mau menerima mereka, mau mengampuni anggota keluarganya. Supaya apa? Supaya tidak berbalik lagi pada dosanya. Yang terjadi, kenapa orang berbalik lagi melakukan hal yang dosa lagi? Karena dia tidak pernah diampuni, karena dia tidak pernah diterima lagi dalam lingkungan yang baik, sehingga mau nggak mau dia akan kembali lagi pada lingkungannya yang menerima dia apa adanya dan bersama-sama melakukan dosa. Seperti itu, ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi kita mengampuni, yang siap mengampuni 490 kali itu, artinya apa? Kita sungguh-sungguh mengasihi orang yang kita ampuni, mengasihi orang yang kita tegur. Kalau kita nggak punya kasih yang sungguh-sungguh, ya wes sudah salam. Tiada ampun bagimu. Ya. Nah, tadi Kristus memerintahkan, sekali lagi memerintahkan, ya, ini bukan kalau bisa ya hatimu supaya bisa ya, tapi tetap aja kita punya kehendak bebas, tapi ini perintah, ya kan? Kalau Kristus mengampuni sebanyak 490 kali dalam sehari, tentunya dia yang adalah kasih. Saya 1 Yohanes 4:8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi tentunya dia yang adalah kasih tidak akan berbuat kurang dari itu terhadap kita semua. Amin. Kita punya Tuhan yang siap mengampuni kita 490 kali dalam sehari. Kita siap ya mengampuni orang juga, ya, 490 kali dalam sehari. Artinya apa? Tidak ada batasnya. Amin. Sederhana ya cara berpikirnya ya, melakukannya yang susah, benar nggak? Ya. Perlu doa dan puasa untuk mengampuni ya, atau perlu doa dan puasa untuk diampuni. Susah dia, susah yang mana sih? Ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita melepaskan pengampunan? Ini yang penting, ya. Ini penting banget, ya. Apa yang terjadi ketika kita melepaskan pengampunan? Kita buka dalam Matius 16 ayat 19. Silahkan dibaca. Matius 16 ayat 19. Silahkan baca. Matius 16 ayat 19. Ketemu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Betul ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau kita pegang kunci, berarti kita pegang kuasa. Amin. Kalau kita pegang kunci kerajaan surga, berarti kita juga pegang kuasa dalam kerajaan surga. Amin. Ya, dikatakan seperti ini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini luar biasa banget, ya. Kuasa yang ada dalam diri kita, kuasa mengampuni. Ketika kita lepaskan pengampunan, maka surga juga akan memberikan pengampunan. Amin. Ya, ini luar biasa. Ini privilege ya untuk kita anak Tuhan, orang percaya. Karena kita pegang kuncinya. Ketika kita lepaskan pengampunan, maka surga akan mengampuni. Jadi bayangkan kalau kita tidak memberikan pengampunan, justru kita ikat orang itu dengan segala tuduhan kesalahan.
yang terjadi, dia akan susah, ya, dia akan susah untuk bertobat, dia akan susah untuk berubah kehidupannya, gitu. Dia susah dipulihkan. Kenapa? Dia terikat. Makanya hati-hati sekali dengan perkataan kita, ya. Ketika kita lepaskan pengampunan, engkau aku ampuni, surga sedemikian juga saat itu juga mengampuni orang itu. Ini kuasa yang ada dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Kasih itu yang benar. Jadi hari ini ketika ada orang yang sedang terikat oleh dosa dan merasa bahwa dosanya mustahil diampuni, ya, kita sudah tahu pelajaran hari ini, ya, kita punya kuasa mengampuni. Ketika ada orang yang terikat di dalam dosa, ya, datangi dan beritakan kabar baik ini. Apa? Dosamu sudah diampuni. Amin. Amin. Ya. Dosamu sudah diampuni. Ya. Engkau mau diampuni dosamu, Tuhan sudah mengampuni dosamu, tinggal kau menerima dengan iman, percaya. Gimana caranya? Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, maka akan diselamatkan, maka akan diampuni, maka akan mengalami kesembuhan. Amin. Ya. Dikatakan di dalam Matius 9:7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Dia tidak bangun sembuh sambil pelan-pelan, tapi ya dia bangun mengangkat tempat tidurnya. Dia bangun dengan power, dengan kemerdekaan yang luar biasa, dengan kekuatan penuh. Ketika dia diampuni, ya. Ketika orang itu diampuni, dia merasakan namanya kelepasan. Amin. Dia merasakan ada kesembuhan, ada keselamatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, hidupnya dipulihkan, bebannya diletakkan, hidupnya dimerdekakan. Amin. Ya, ketika orang mengalami pengampunan dosa, ini yang terjadi. Oleh karena apa? Beritakan kabar baik ini. Dosamu sudah diampuni. Terima pengampunan dosa itu. Tuhan sudah mengampuni dosa seluruh dunia. Amin. Tetapi tidak semua orang mengalami pengampunan ini. Kenapa? Kalau dia tidak percaya, dia tidak terima. Simpel. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kamu akui itu dalam hatimu, kamu percaya dengan iman, dan kau akui dalam perkataanmu, maka engkau akan diselamatkan, engkau akan menerima pengampunan itu, dan hidupmu akan melanjutkan. Amin. Amin. Sesederhana itu. Jadi hari ini jangan pernah kita menghakimi, karena penghakiman bukan hak kita. Ya, kita jangan cari kesalahan-kesalahan dia lagi. Kita ungkit kesalahan dia jangan. Ya, tapi berita kabar baik. Engkau sudah diampuni, kembali. Ya, pergunakan pengampunan yang sudah ada itu untuk kita mengalami kehidupan yang betul. Ya. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Ini lebih dalam lagi. Ya, seperti apa? Jadi kita ngerti, ya. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Saya baca, ya. Ketika ia dicaci maki, ini Yesus, ya, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jadi kalau kita dicaci maki, ya kita jangan membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kalau kita menerima aniaya, jangan sampai hati kita ditending. Ditending. Aku ngalaminnya, kamu juga akan mengalami hal yang lebih berat lagi dari apa yang kamu seperti itu. Ya, memang ini sangat sederhana, tetapi susah, ya, ngerjainnya.
kalau kita tidak menggunakan kuasa itu, ya. Tetapi ia menyerahkannya pada dia yang menghakimi dengan adil. Karena penghakiman bukan milik kita. Kita diberikan kuasa untuk mengampuni, tapi kita tidak diberi kuasa untuk menghakimi. Gitu. Amin. Ya, kita boleh menegur seseorang, menasihati seseorang, tetapi dengan kasih. Ya. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bunuh-bunuhnya kamu telah sembuh. Jadi tujuannya pengampunan, tujuannya keselamatan, ya, supaya apa? Supaya hidup kita ini telah mati terhadap dosa. Dosa tidak ada sengatnya lagi dalam kehidupan kita. Amin. Kita hidup untuk kebenaran. Tujuannya mengampuni situ, ya. Supaya ketika orang menerima pengampunan, dia tahu bahwa dia dikasihi, ya, dan dia mau mengikatkan dirinya dengan orang yang dia kasih. Kita minggu kemarin kita belajar tentang tawanan roh, ya. Bagaimana kita memberikan diri kita untuk ditawan di dalam roh, di dalam kebenaran. Amin. Oleh bunuh-bunuhnya kamu telah sembuh. Sembuh dalam banyak hal, ya, dalam kesehatan kita, jiwa kita, ya, pengertian kita yang lama. Sembuh di dalam aniaya, mengalami kemerdekaan, ya. Kalau kita ini mengalami caci maki, ya, tak kasih bayangannya saya, ya. Pernah lihat olahraga memanah? Pernah nggak? Atau pernah lihat orang berburu celeng atau babi dengan panah? Ya. Nah, kita bayangkan kalau kita yang dipanah, ya. Ketika kita dipanah, panah dilepaskan, dan panah itu tidak mengenai kita, ya, luput, ya. Kita marah nggak? Kita marah nggak? Kita dipanah nih, tapi luput, kita nggak rasakan apa-apa, bahkan mungkin kita nggak tahu dipanah. Kita marah nggak? Mungkin kita marah aja, tidak kenal. Tapi kalau kita dipanah, kita kena, ya, kita marah nggak? Marah, ya? Marah. Nah itu. Jadi ketika kita menerima caci maki itu, ada dua pilihan, mau kena, mau nggak kena. Ya, masih ingat kemarin ketika Yesus tidur di perahu dan terjadi badai, dia kena badai nggak? Tidak. Kena toh? Dia ada dalam badai itu juga, Pak. Dia kena cipratan airnya nggak? Iya. Kaplo anak kena, tapi dia yang apa yang dia perbuat? Tidur, seolah-olah tidak ada badai itu. Sama ketika kita dicaci maki atau dipanah oleh seseorang dengan caci maki, dengan umpatan, mungkin dengan kutukan, ya. Sikap kita tidur, gitu. Sikap kita tuh kita nggak pernah dikenai oleh mereka itu. Jangan sampai kita marah. Kamu ini dasar, kamu ini seorang pecundang, atau kamu ini goblok, bodoh. Nggak usah marah tuh. Kenapa? Kita bukan seperti itu. Identitas diri kita yang sudah diperbaiki oleh Kristus. Kita ini manusia baru, ciptaan Allah. Ada nggak ciptaan Allah yang bodoh? Ada nggak ciptaan Allah yang hina? Nggak ada. Identitas diri kita harus jelas di situ. Sehingga apa? Sehingga mau dipanah seperti apapun juga tidak pernah satu pun yang mengenai kita. Amin. Amin. Jadi ketika kita mengalami hinaan apapun, karena kita tahu bahwa identitas diri kita bukan seperti apa yang dia ucapkan, kita tenang-tenang aja. Tetapi kalau kita marah, berarti apa yang dilontarkan pada kita itu kena dalam hati. Sakitnya di mana? Di sini. Jangan mau gitu. Ya, kita punya identitas diri itu harus kuat. Ya.
Kalau kita dionek-oneknya seperti apa, berita apa, hinanya apa yang orang lain lontarkan dalam hidup kita, tidak ngaruh gitu. Karena apa? Kita merdeka, amin. Amin. Ya, kita nggak pernah kena apapun gitu. Ya, jadi seperti ini, ketika dicaci maki tidak membalas dengan caci maki, karena dia tahu memang yang diarahkan ke dia, tapi tidak pernah kena, karena identitas diri dia bukan seperti yang mereka bicara. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita punya kuasa mengampuni, kita gampang gitu, gampang gampang mengampuni orang yang mencaci maki kita, sehingga panah-panah yang diarahkan ke kita dan ditembakkan kita nggak kena. Amin, amin. Ya, ini contoh yang jelas banget gitu. Ya, aplikasinya seperti ini, apa ya seperti ini. Ya, jangan nunggu orang datang, maaf ya, ampuni aku ya, jangan nunggu seperti itu. Ya, ketika dia belum minta maaf, sebelum dia sadar bahwa dia bersalah pada kita sudah mengampuni dia. Jadi nggak pernah ngaruh dalam kehidupan kita. Orang kelor gitu, ya, mereka bebas itu aja, ya. Tetapi kita yang stres sendiri, kita yang menderita aniaya sendiri, kita yang merancang-rancangan untuk berbuat jahat, untuk membalas orang itu. Jangan seperti itu. Amin. Ya, semua aja, santai aja. Santai, kenapa? Kita tidak seperti apa yang mereka katakan, dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan pada satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Amin. Merdeka? Merdeka. Haleluya. Tuhan Yesus, kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat perbuatan Yesus di kayu salib, sekaligus mengingatkan identitas diri kita di dalam Tuhan. Dia telah mati bagi saudara dan kita semua, dan Yesus sudah membangkitkan, dan Yesus sudah dibangkitkan sebagai pembenaran bagi kita semua. Berdirilah teguh atas apa yang sudah Tuhan lakukan, sehingga hidup kita bukan lagi memperebut kemenangan, tetapi kita senantiasa memuji Tuhan di atas dasar kemenangan. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau diserahkan karena pelanggaran kami, Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami, Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dan kesalahan, dan kami diterima di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan pada kami setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, takkan kekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, kami sembuhkan dan kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam hidupku. Dengan bilur-bilur-Mu, segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat, seperti Tuhan, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai ganti, sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan serta pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, mengudus kami, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus
Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu sudah kami makan dan kami minum menjadi satu dengan kami, tubuh-Mu Tuhan, darah-Mu. Kemudian kehidupan yang surgawi ada dalam kehidupan supaya biarlah kami juga belajar tentang budaya surgawi Tuhan, sehingga kami akan memiliki karakter seperti Roh Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah tetap dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau ajarkan dalam hidup kami. Kau tanamkan pengertian demi pengertian tentang kuasa mengampuni Tuhan, sehingga kami tidak lagi sakit hati ketika kami dianiaya. Kami tidak akan menderita lagi oleh karena perbuatan orang lain Tuhan, tetapi kami tetap berdiri teguh dan kami percaya kehidupan kami saat ini sudah mengalami pemulihan. Kau sudah bebaskan kami dari segala sesuatu, dari segala dosa apapun Tuhan. Kau yang memberikan kami kebenaran ini, Kau yang menguduskan kami, Kau yang melayakkan kami untuk kami datang dengan tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami merayakan kebaikan-Mu sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar banyak Tuhan tentang pribadi-Mu, tentang Engkau Tuhan, tentang kasih Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Kami boleh berjalan di dalam belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kau berkati setiap keluarga PCC yang ada. Kau berkati mereka, seluruh keluarga mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan, apapun bidang kehidupan mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dan sejahtera sukacita surga ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat-Mu pada sore malam hari ini. Mari kita terima berkat daripada Bapa. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan mencari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buah tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Merdeka. Merdeka.